Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih mengikuti channel ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong dukung saya ya dengan cara klik tombol subscribe dan klik logo loncengnya untuk bisa berlangganan gratis di video selanjutnya. Di Draw Story kali ini tentang kisah Aisyah istri Rasulullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan putri dari Abu Bakar dan ibunda Ummi Ruman. Dia dilahirkan di Mekah sekitar tahun ke-8 sebelum Hijriah. Dia adalah perempuan yang lahir 4 tahun setelah Muhammad diangkat sebagai seorang nabi. Aisyah dijuluki Ummul Mukminin, yaitu ibu kaum mukmin, karena kehebatannya dalam berbagai bidang ilmu. Aisyah adalah seorang wanita yang berparas cantik dan berkulit putih, serta pipinya kemerah-merahan. Sebab itulah ia sering dipanggil dengan Humaira oleh Rasul. Selain itu, dia juga dikenal sebagai seorang wanita yang cerdas, fasih, dan mempunyai ilmu bahasa yang tinggi, serta mempunyai pengaruh yang besar dalam penyebaran ajaran-ajaran Islam. Rasulullah menikahi Aisyah atas petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad dalam mengemban amanah, risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Suatu hari datanglah malaikat Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah gambar Aisyah pada secari kain sutra yang berwarna hijau, sambil mengatakan, dia adalah calon istrimu kelak di dunia dan akhirat. Bisa dilihat di hadis At-Tirmizi. Sayyidah Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi berstatus gadis. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad yang lainnya umumnya adalah janda. Rasulullah banyak mengajarkan fikih dan ilmu-ilmu tentang perempuan. Saking cintanya beliau kepada Aisyah, beliau mendoakannya dengan doa, "Ya Allah, ampunilah Aisyah dari dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terlihat." Kisah cinta Aisyah dengan Rasulullah sangat membuat hati sejuk. Banyak keromantisan yang tercipta. Rasulullah sangat menghargai istrinya, begitupun sebaliknya. Pernah suatu ketika, masakan Aisyah keasinan, tapi Nabi tanpa berkomentar memakannya dengan lahap sampai habis. Setelah itu Aisyah makan, tapi sadar, ternyata masakannya terlalu asin. Nabi sedikit pun tidak berkomentar, bahkan mengatakan sangat enak, karena Nabi sangat menghormatinya. Ada juga cerita yang lain. Saat itu Nabi pulang dakwah. Nabi rela tidur di luar karena tidak mau membangunkan Aisyah. Ternyata Aisyah malah ketiduran di belakang pintu karena menunggu Nabi. Aisyah selalu taat dan mendukung apa yang terbaik buat Nabi. Sayyidah Aisyah juga sangat mencintai Rasulullah SAW. Namun perjalanan mereka tidak selalu mulus. Kadang ada juga masalah, iri, cemburu menghampiri mereka. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah terbakar api cemburu karena merasa dirinya dibanding-bandingkan dengan Khadijah radhiyallahu anha, yaitu istri pertama Rasulullah. Disinilah Rasulullah SAW membimbing istrinya agar rasa cemburu tidak meningkat ke emosi yang tidak perlu. Rasulullah SAW sebagai seorang suami mampu merubah kecemburuan istrinya menjadi cinta kasih. Hingga pada suatu ketika Nabi SAW menawarkan perpisahan. Kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 28-29, yang maknanya memberikan pilihan antara untuk tetap hidup bersama Nabi dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia. Maka Aisyah adalah orang yang pertama menyatakan hidup bersama Nabi bagaimanapun kondisi beliau. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis.
dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, di antaranya ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan syair Arab. Di saat-saat terakhir kepergian Nabi, juga memilih di tempat Aisyah. 4 hari sebelum wafat, kondisinya sudah semakin parah, tetapi Nabi masih sempat menjadi imam sholat. Namun, saat waktu Isya datang, beliau sudah tidak sanggup keluar, lalu menyuruh Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Saat detik-detik sakratul maut datang, Nabi berada di pangkuan Aisyah, dan para sahabat pun berdatangan dan menangis karena kekasih Allah akan tiada. Kemudian Nabi mengangkat tangannya lalu memandang ke atas. Bibirnya bergerak-gerak dan berucap sembari berdoa dan mengulangi kalimat-kalimat tersebut. Dan akhirnya nyawa terpisah dari raga. Nabi wafat sambil bersandar antara dada dan leher di pangkuan Aisyah. Kemudian Aisyah meletakkan kepala Rasulullah di atas bantal. Nabi wafat pada waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal. Sayyidah Aisyah sendiri meninggal dunia pada usia yang telah renta. Beberapa riwayat mengatakan bahwa ia meninggal pada usia 66 tahun. Sedangkan riwayat lainnya mengatakan meninggal di usia 85 tahun. Ia meninggal dunia saat melaksanakan sholat witir yang dilakukan pada tanggal 27 Ramadan dan dimakamkan di Baqi. Setelah sholat witir, sholat jenazahnya dipimpin oleh Abu Hurairah. Sedangkan yang memasukkan jenazahnya ke liang lahat adalah Abdullah Urwa Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah singkat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menjadi contoh yang baik bagi kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.